Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara kita. Kali ini kita talk show bersama dengan dosen-dosen dari DKV. Sebelum kita masuk ke acara, kita akan perkenalkan dulu. Ini ada Pak Jerry selaku Kaprodi dari Desain Komunikasi Visual. Pak Jerry, sehat Pak Jerry? Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa? Lagi nyiapin untuk sistem perkuliahan yang baru nanti di semester berikutnya. Jadi lagi sibuk, masih sibuk-sibuknya. Kalau dibilang sibuk sebenarnya enggak, karena emang ini udah jalan tiap semester kan, tinggal persiapan perkuliahannya aja. Sama kita nyiapin untuk mahasiswa 2017 masuk ke tingkat akhir, persiapan untuk masuk tugas akhirnya. Jadi ya lagi nyiapin buat perkuliahan semester depan sama persiapan untuk 2017 Tugas akhir. Karena angkatan pertama lulusan Angkatan pertama. pertama. Terus di samping Pak Jari ada Pak Sigit. Pak Sigit selaku Sekretaris Prodi Desain Komunikasi Visual. Pak Sigit, sehat? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa Pak? Kalau tadi menurut Kaprodi sibuk untuk perkuliahan dan skripsi ya sama gitu ya, karena kita satu struktural jadi semuanya sama gitu, lagi sibuk untuk perkuliahan yang akan dilaksanakan itu minggu ini harusnya ya, minggu ini dan kalau enggak biasanya normalnya minggu depan kayak gitu. Selain itu juga karena saya praktisi gitu, jadi sibuk untuk menyiapkan mahasiswa-mahasiswa selalu untuk berkarya kayak gitu sih. Tapi di kesibukan mas sama karena Kaprodi dan Sekprodi selalu bareng gitu. Ya. Tapi di luar masih sibuk, YouTube masih jalan. Oh masih itu pasti harus jalan kayak gitu ya. Karena itu metode pembelajaran yang sangat tepat sekarang di modern ini, dan apalagi di masa pandemi. Di masa pandemi ini kita harus berkreativitas meskipun kita di rumah saja kayak gitu. Apalagi di kampus-kampus manapun sekarang kan banyaknya WFH kayak gitu ya. Jadi alternatif untuk pembelajaran praktikum yaitu dengan media sosial. Entah itu dari media YouTube, Facebook, Instagram, apapun itu. Jadi sehingga orang-orang yang akan belajar itu bisa menyerap ilmunya dalam praktikum kayak gitu. Kalau boleh tahu nih nama YouTube-nya apa nih? Oh, nama YouTube-nya jangan lupa ya, nonton Sigit Setiakusuma. Nah itu, jadi ya itu kontennya pembelajaran dalam fotografi. Jadi nggak ada pembelajaran apapun, tapi fotografi gitu ya. Jadi nah, di subscribe, loncengnya dinyalain gitu. Panitia dicatat tadi endorse. Jadi tadi kesibukannya sedang mempersiapkan semester ke depan dan 2017 tugas akhir gitu. Kita langsung masuk aja ke pembahasan kita kan hari ini pengenalan DKV. Menurut saya tepat sih kita berbicara DKV dengan Kaprodi, dengan Sekprodi, dengan Sekretaris Prodi. Jadi saya sebagai mahasiswa sering bertanya di DKV itu nanti ke depannya bagaimana. Tapi banyak yang orang luar nggak tahu sebenarnya DKV itu apa sih? Apakah hanya desain aja? Kan ada juga program studi desain grafis. Apakah hanya mendesain aja atau ada lagi? Mungkin dari Wajar dulu lah bisa jelaskan. Oke. Sebelumnya ada satu informasi penting di DKV kita. Kebetulan beberapa bulan kemarin DKV kita ngelakuin satu proses kegiatan secara aturan dari Dikti untuk mengikuti akreditasi, dan alhamdulillah akreditasi kita udah keluar dengan poin 201 dengan target capaiannya itu, kalau dulu sistemnya masih A, B, C, sekarang itu sistemnya baik, sangat baik dan luar biasa kalau nggak salah.
kebetulan tahapan awal di DKV itu kita udah sampai ke baik dengan poin 201, dan saat ini kita diminta untuk mempersiapkan proses akreditasi selanjutnya untuk pencapaian yang lebih tinggi. Ya, kita berdoa sama-sama DKV bisa menaik dari tingkat baik menjadi sangat baik. Itu informasi yang paling terbaru yang kita dapat. Kalau ditanya tentang apa itu DKV, minimal saya bicara awal dari pengertiannya aja. Desain komunikasi visual. Secara harfiah orang pasti tahu bahwa desain itu menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, dari sesuatu yang lama menjadi sesuatu yang baru, membuat, merancang dan yang lain. Kalau kita lihat pengertian desainnya, komunikasi otomatis itu bagaimana kita berinteraksi, menyampaikan pesan dari satu sumber ke sumber yang lain, dan informasi itu bisa dipahami dan dimengerti oleh sekian banyak orang. Kalau kita lari ke tingkatan visual, otomatis secara harfiah pengertiannya gambar. Jadi kalau kita mau sampaikan pengertian DKV secara umum, ya bagaimana kita merancang atau mendesain segala sesuatu bentuk informasi atau komunikasi dengan media visual. Namun yang harus dipahami, visual itu bukan hanya sekedar gambar. Visual itu bisa bermacam-macam. Visual itu bisa teks, visual itu bisa audio, visual itu bisa simbol, visual itu bisa apapun. Bahkan saat ini visual menjadi penggabungannya menjadi audio visual, malah bisa bergabung dengan sekian banyak media dan segala macam. Sehingga kalau kita lihat secara pengertiannya, desain komunikasi visual ya bagaimana kita merancang sebuah desain, sebuah inovasi, bagaimana kita menyusun penyampaian informasi dengan media visual. Namun kalau kita lihat di desain komunikasi visual di Uniku sendiri, kita lebih dititikberatkan pada bagaimana kita menyampaikan atau membuat media informasi secara visual dengan mempergunakan teknologi kekinian. Kenapa? Karena kita berada di Fakultas Ilmu Komputer yang otomatis secara garis besarnya kita harus beririsan dengan keberadaan kita di Fakultas Ilmu Komputer gitu. Sehingga aplikasi segala sesuatu yang terkait dengan desain komunikasi visual kita mau tidak mau harus beririsan dengan ilmu komputer. Sehingga kalau kita lihat desain komunikasi visual di Uniku ini sendiri lebih banyak bergerak di keilmuan-keilmuan yang ada irisannya dengan bagaimana mempergunakan media digital kekinian, terutama komputer. Itu secara umum aja. Kalau notabene konten-konten di dalamnya justru kita lebih menitik beratkan bagaimana sih desain komunikasi visual yang ada di Uniku ini berbicara tentang lokal konten yang ada di Kuningan, mengekspos segala sesuatu, menginformasikan segala sesuatu tentang Kuningan khususnya dan Indonesia pada umumnya atau mungkin dunia, dengan kemampuan kreativitas kita, kemampuan kita mengolah digital sehingga semua informasi konten-konten yang ada di Kuningan dan lokal konten di sini itu bisa tersampaikan di masyarakat pada umumnya. Mungkin garis besarnya hanya gambarnya seperti itu. Mungkin nantinya kita akan bisa berkembang lagi kalau emang diskusi ini berjalan lagi gitu. Mungkin itu aja. Jadi desain komunikasi visual tidak hanya berbicara tentang gambar, tapi lebih mencakup luas lagi gitu. Dalam konten perkuliahan kita sih, kita tidak hanya berbicara bahwa kita hanya bikin satu karya desain gitu, atau umumnya orang kenalnya desain grafis gitu. Kita nggak hanya bikin logo, kita nggak hanya bikin kemasan, kita nggak hanya bikin umumnya orang kenal nirmana atau rupa 2 dimensi, 3 dimensi, enggak. Kita juga menggabungkan, di dalamnya ada motion, di dalamnya ada sinematografi, ada fotografi, ada tipografi dan yang lain-lain gitu. Sehingga aplikasi desainnya itu tidak hanya pada sesuatu yang bentuknya analog atau monoton gitu.
dia hanya berbaur dalam proses cetak dan segala macam, enggak. Tapi karena kita berada di desain komunikasi visual ini, dia berada di Fakultas Ilmu Komputer, ya mau tidak mau irisan dengan penggunaan media komputer khususnya itu mau tidak mau harus jauh lebih kuat gitu. Sehingga ada beberapa mata kuliah yang kita coba arahin untuk bagaimana sih kita menggabungkan ilmu-ilmu desain komunikasi visual atau desain grafis yang orang kenal zaman dulu dengan teknologi kekinian. Nah itu yang menjadi apa ya? Menjadi satu ciri khas DKV kita yang kita bisa bandingkan dengan DKV di tempat lain. Jadi kalau orang tanya emang DKV itu apa? Apakah cuma gambar-gambar aja dan segala macam? Enggak. DKV kita luas. DKV kita bisa berbicara simbol, bisa berbicara video, bisa bicara audio, bisa bicara segala macam yang punya kaitan atau punya irisan dengan keilmuan lain jauh lebih kuat. Kemarin saya sempat diskusi dengan beberapa teman-teman dosen. Irisan keilmuan kita itu bisa masuk ke semua lini keilmuan yang lain. Kalau orang tanya irisannya ke bahasa sebelah mana? Bahasa salah satu simbol yang paling kuat, karena itu di DKV bisa nyambung. Kalau kita bicara tentang kehutanan, bagaimana penyampaian informasi kehutanan kita bisa olah dengan teknologi, kreativitas digital dan segala macam, itulah dunia kita. Kita bisa beririsan dengan kesehatan, kita bisa nyampaikan segala sesuatu bentuk iklan, promosi dan segala macam juga bisa nyambung ke situ. Makanya dunia DKV itu dunia yang paling luas. Irisan dia dengan segala macam bidang keilmuan itu jauh lebih erat dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain yang mungkin irisannya tuh hanya bagian-bagian kecil, part-part kecil. Kalau kita DKV saat ini, siapa yang hidup di kehidupan kita saat ini, entah di dunia maya atau dunia real, yang tidak kenal dengan bagaimana berinteraksi atau berkomunikasi dengan visual, semua orang pasti melakukan itu dalam konteks apapun. Jadi DKV tidak hanya fokus ke satu bidang, tapi bisa ke semua bidang. Semuanya, bisa ke semua bidang. Jadi jangan khawatir masuk DKV, kita bisa menguasai bidang-bidang lain gitu. Tapi sebelum lanjut pertanyaan selanjutnya, tadi informasi dari Pak Jerry, kita udah terfederasi. Baik. Bos dulu lah buat DKV. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa sangat baik, bahkan lebih sangat baik lagi. Oke, lanjut. Sekarang buat Pak Sigit. Tadi udah sedikit banyak lah diceritakan DKV apa segala macam. Di DKV itu kita apa sih Pak yang kita pelajari itu apa sih? Apakah hanya kita mendesain saja? Apakah menggambar saja? Boleh. Oke, jadi gini teman-teman. Tadi ketika Pak Jerry membicarakan tentang harfiah bagaimana DKV, tapi saya bercerita tentang bagaimana DKV di industri, gitu. Karena teman-teman DKV juga harus tahu bahwa DKV berperan di dunia industri itu seperti apa. Karena saya pengalaman kerja di dunia industri dan saya bergelut dengan orang-orang desain komunikasi visual, bahwa desain komunikasi visual itu sangat dibutuhkan di dunia industri dan mereka sangat multi talent dan harus dituntut seperti itu. Dan pada dasarnya di DKV ternyata perkuliahan itu sangat macam-macam. Semua dia lahap. Semua dia lahap dari mulai fotografi, audiovisual, atau videografi, sinematografi, gambar, ilustrasi, kan? Bahkan editing dan lain-lain itu semua dipelajari. Dan di dunia industri itulah yang dibutuhkan. Kita harus bisa multi talent, atau tidak, kalian harus bisa menguasai dasar-dasarnya. Bagaimana kalian bisa memotret, bagaimana kalian bisa editing, bagaimana kalian bisa videografi, bagaimana kalian bisa merancang atau yang bisa disebut dengan art director, gitu ya. Bagaimana kalian bisa merancang sebuah acara, itu yang dibutuhkan di dunia industri, begitu. Karena
dunia industri sekarang itu tidak mau merekrut orang yang cuma satu skill gitu. Tetapi dunia industri sekarang ingin merekrut satu orang itu mempunyai beberapa skill. Skill dari mulai fotografi gitu ya, dari mulai desain, dari mulai videografi. Itu yang 3 poin itu yang saya perhatikan di dunia industri sekarang itu. Nah, bahkan sekarang di DKV gitu kan, ternyata memang terbukti ketiga poin ini sangat penting, dari mulai desain grafis, fotografi, videografi, ataupun sinematografi. Itu ketiga poin itu yang kalian harus bisa pahami dan kalian minimal dasar-dasarnya tahu kayak gitu. Karena kita lulus di DKV itu pasti ingin kerja. Oke. Mungkin anak-anak DKV di Universitas Kuningan ini mungkin nantinya akan bergelut di dunia industri. Nah, ini ketiga poin ini yang kalian nanti harus pelajari. Mungkin untuk semester awal mungkin belum terpelajari ketiga poin ini, tapi nanti semester perlahan kalian akan mempelajari ketiga poin ini, dan nantinya kalian akan bisa merasakan bahwa manfaatnya ketika belajar ketiga poin ini. Karena saya berbicara ini bukan semata-mata kalian hanya lulus saja, tetapi bagaimana dunia industri itu mendidik kalian seperti apa, kerasnya dunia industri itu seperti apa. Tapi kalian harus menikmati dengan perkuliahan ini, dinikmati gitu ya. Jadi kalian juga proses berkarya kalian juga harus tahu bagaimana detail-detail dari berkarya itu seperti apa gitu. Nah, keberadaan DKP di sini ini sebenarnya sangat menunjang, apalagi di Kabupaten Kuningan ini jurusan DKP hanya satu-satunya di Universitas Kuningan. Dan komunitas-komunitas multimedia itu sangat pesat sebenarnya. Dari mulai fotografi, film, cuman yang belum berpesat itu di desain. Nah, makanya bagaimana desain ini bisa pesat, ini kalian yang bisa menghidupkan desain atau komunitas di Kabupaten Kuningan gitu. Itu adalah wadah sebenarnya. Nah, tapi 2 poin ini udah berjalan di Kabupaten Kuningan ini. Sangat banyak sekali komunitas fotografi ataupun film. Nah, film ini biasanya disangkut pautkan dengan video wedding. Nah, yang nantinya atau sinematik gitu ya, yang nantinya itu akan bergelut di akhirnya membuat film. Dan ada juga bukan PH ya, tapi komunitas juga membuat film. Itu biasanya ada di daerah mana ya? Itu ada yang sering sekali memproduksi film-film pendek kayak gitu. Itu bukan komunitas ya, jadi namanya. Tapi kalau komunitas ini yang paling besar di Kuningan ini ya fotografi gitu. Nah, saya harapkan untuk mahasiswa DKP silakanlah. Saya percaya kepada kalian, kemampuan kalian bisa berkembang ketika kalian sering berdiskusi di luar. Karena perkuliahan itu tidak 100% kalian bisa mendapatkan ilmu yang diserap. Karena ketika perkuliahan kalian bisa mengantuk, gitu, malas. Tapi ketika kalian di luar, kalian akan terjalin komunikasi dengan teman-teman. Nah, itu yang biasanya menyerap ke dalam pikiran kalian. Makanya adanya komunitas di luar itu sangat penting sebenarnya untuk bagaimana mengetahui informasi dari luar, bagaimana teknik-teknik atau belajar dari mulai dasar untuk menggambar seperti apa, mengilustrasi seperti apa, cara editing seperti apa, itulah di luar sebenarnya. Karena saya juga dulu kuliah dulu ya, nggak langsung jadi dosen. Makanya dulu pas kuliah, jujur gitu ya, saya ketika kuliah, ini ketika mendengarkan dosen kadang ngantuk. Pagi-pagi berangkat dengerin dosen ngomong, akhirnya ngantuk kan. Merhatiin, tapi nggak 100% menyerap ke otak. Tapi ketika keluar dari ruangan, hanya kita diskusi di kantin, diskusi di halaman. Akhirnya apa? Oh, ternyata yang tadi dijelaskan oleh dosen itu seperti ini, kayak gitu. Itulah adanya komunikasi. Jadi ketika kalian masuk di DKV ini, jangan kurung batokeun, cek bahasa Kuningan nama. Ulah kurung batokeun, tapi kalian coba untuk mengeksplor. Kapan lagi kalian seperti ini? Ketika udah lulus, kalian mungkin nggak bisa ngobrol bareng gitu ya. Tapi ketika kalian jadi mahasiswa, itulah momen-momen ketika kalian berdiskusi. Itulah pengalaman kalian yang nantinya di dunia kerja, oh ternyata perkuliahan itu seperti ini. Manfaatnya seperti ini. Oh ternyata menjalin komunikasi dengan teman-teman itu seperti ini. Jangan salah, ketika kalian berkomunikasi dengan teman-teman di sekitar, itu adalah kalian secara tidak langsung itu adalah membangun link dasar kalian. Sebenarnya itu
Karena ketika sudah lulus itu teman-teman kalau butuh biasanya kontak, oh kita butuh, itulah menjalin link dasar dari teman-teman kalian sendiri. Itu sih sebenarnya. Kalau saya kan tadi Kolom Jerry berbicara tentang keberadaan di dalam kampus. Kalau saya bagaimana teman-teman tahu lah di luar kampus seperti apa keberadaan DKV itu. Jangan takut, DKV itu sangat luas. DKV itu apa ya? Kalau sebenarnya di dunia kerja itu DKV itu semuanya dihakan, semuanya dimakan, kayak gitu. Apapun pekerjaan itu DKV selalu ada. Dari dunia fashion, retail, dunia perfilman, gitu ya, broadcasting, semua DKV ada. Dari mulai transportasi, bayangkan, transportasi itu ada DKV. DKV itu bisa meliputi, bisa menjadi art director, bisa menjadi sutradara, narator, semuanya bisa. DOP itu bisa. Nah, ketika jurusan di satu jurusan, seperti saya fotografi, itu fotografi ketika perkuliahan itu tidak mempelajari tentang gambar, gitu kan? Tidak mempelajari tentang gambar. Nah, sedangkan kalian ini sangat luas. Mungkin tipografi ada tipografinya dalam bentuk media fotografi, kayak gitu. Bukan bentuk dengan ilustrasi atau apapun, kayak gitu. Jadi bersyukurlah ketika kalian bergabung dengan DKV, kalian bisa mencakup semua semua ilmu gitu. Itu aja sih. Jadi ya tadi DKV kita mencakup semua dan dasar-dasarnya pun dari ilustrasi, fotografi sampai sinematografi pun kita dipelajari itu ya, semua. betul. Jadi jangan takut buat teman-teman yang suka moto gitu. Masuk DKV malah kalian bisa dapat ilmu-ilmu lain Ya, gitu kan. betul. Di luar ilmu foto. Tapi di DKV itu masuk DKV itu harus dia dari SMK atau dia harus dari jurusan ini waktu di SMK atau sederajatnya. Itu harus seperti itu enggak? Apakah bebas semua orang yang sudah lulus SMA bisa masuk ke DKV? Sebenarnya gini, dari kita sekolah lah, taruhlah mulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, kuliah, itu jenjang harus kita lalui. Kalau orang nanya masuk DKV itu saya harus dari jurusan apa nih di SMA atau SMK atau mungkin madrasah sana, atau mungkin kejar paket A dan segala macam gitu. Di DKV, khususnya di DKV Uniku, kita tidak membatasi bahwa mahasiswa yang memasuki kita tuh harus IPA, IPS, SMK atau sanawiyah, madrasah atau apapun gitu, enggak. Bahkan sampai dia punya jenjang sekolah dalam kejar paket A pun, kalau dan itu diakui secara pemerintah, silakan aja. Kita nggak butuh strata keilmuan yang khusus, enggak. DKV itu tidak perlu linearitas yang emang SMK ini SMK multimedia yang bisa masuk ke DKV aja, enggak. Kreativitas itu tidak terkungkung dengan keilmuan tertentu, enggak. Kreativitas itu luas. Dia mau taruhlah dia dari madrasah atau dia dari kejar paket A, tapi kalau dia punya skill, dia punya kreativitas yang hebat, yang penting dia punya ijazah yang bisa diakui secara pemerintah, silakan dia masuk dan bergabung di sini. Kita nggak pernah punya patokan. Bahkan sampai saat ini pun di awal kita mencoba untuk membuat sedikit aturan lah, kalau bisa disebut aturan, bahwa yang masuk DKV itu harus ada tes gambar dan ada tes buta warna. Tes gambar itu bukan untuk menentukan kalian lulus atau tidak masuk ke DKV, tapi sebagai pedoman kita dosen-dosen pengajar sini untuk mengetahui bahwa mahasiswa ini tingkatan gambarnya udah sejauh mana sih, mahasiswa ini tingkatan kemampuan dia untuk mengolah skill manual gambar dia udah sejauh mana, pemahaman dia tentang DKV sejauh mana. Itu untuk membantu kita para dosen biar kita tahu, biar nantinya pada saat proses perkuliahan berjalan kita bisa ngapping setiap mahasiswa. Oh, mahasiswa ini skillnya kurang nih, ayo kita genjotnya sebelah mana gitu. Mahasiswa ini skill pengetahuan dia tentang DKV atau tentang
gambar ini kurang atau tentang media itu kurang, itu yang kita apa ya, kita bantu untuk memperkuat itu sehingga dia secara tingkatan dia bisa sejajar dengan teman-teman yang lain gitu. Begitu juga dengan buta warna. Dulunya orang berpikir bahwa kalau buta warna dia nggak bisa masuk ke DKV, nggak juga. Ada beberapa desain terkenal yang emang dia hanya monokrom warna dia gitu. Dia hanya bermain dengan warna monokrom dan itu tidak mempengaruhi kekurangan atau kehebatan desain dia, enggak. Justru itulah yang menjadi ciri khas dari orang itu sendiri gitu. Kalau dia buta warna, dia hanya bisa melihat warna-warna tertentu, itulah kehebatan desain dia gitu. Dia hanya bermain dengan warna-warna yang dia ketahui, tapi punya nilai skill yang hebat. Nah itu yang harus harus dipahami oleh masyarakat bahwa masuk DKV tidak terbatas hanya kamu lulusan SMK, SMA atau apapun dengan jurusan apapun, enggak. Kita menerima dia lulusan dari manapun, yang penting dia sejajar atau setingkat SMA atau yang lainnya dan itu diakui oleh pemerintah dalam arti kata bahwa dia berijazah atau bersertifikat tertentu gitu. Silakan dia mau masuk kuliah di kita juga silakan, cuma mohon maaf lagi DKV kita tuh reguler. Kita tidak ada kelas karyawan atau kelas malam, sehingga sistem perkuliahan yang di kita itu emang berjalan seperti kelas pada umumnya. Cuma saya ingin sampaikan lagi bahwa kuliah di DKV itu, saya bisa ngomong kuliah di DKV itu bermain. Kita lebih banyak bermain. Interaksi kita di dalam kelas itu hanya sekedar penyampaian materi, praktek dan segala macam kita lebih banyak di luar. Kita lebih banyak mengolah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan segala macam, itu tidak hanya duduk dalam kelas dari pagi sampai sore, enggak. Kita bisa kuliah di luar, bisa kuliah di alam, bisa jalan-jalan kemanapun, dan itulah lahan perkuliahan kita gitu. Tidak hanya masuk kelas duduk dengar dosen ceramah sembari ngantuk dan segala macam, enggak. Ada beberapa bahkan di mata kuliah Pak Sigit bisa hunting lokasi sampai jauh, naik gunung atau ke tempat-tempat yang menarik untuk ngejar momen untuk fotografi dan segala macam, itu jauh lebih menarik dibanding kita hanya duduk di dalam kelas. Capek bagi saya, makanya saya berani ngomong bahwa kuliah DKV kita lebih banyak main, tapi main yang kreatif, main yang bertanggung jawab, yang bisa menghasilkan segala sesuatu yang punya manfaat. Ya tidak harus bisa gambar masuk DKV dan tidak mematokkan harus dari madrasah, ya, harus dari tidak ada jenjang pendidikan tertentu. Yang penting udah lulus SMA, pernah SD, pernah SMP, pernah TK, ya, bisa masuk DKV gitu. Jadi gitu. Terus ya emang yang saya rasakan juga kuliah di DKV lebih enjoy gitu, tidak seperti mungkin prodi-prodi lain yang hanya di kelas. Kalau kita memang selalu keluar, kadang di kantin, di bawah papan panjat gitu kita. Karena mencari inspirasi itu kalau misalkan di dalam satu ruangan apalagi banyak, jadi kan mentok gitu. Memang harus di luar yang suasananya enak gitu. Itu kuliah di kafe. Terus tadi di dunia industri pun tidak mematok kalian harus dari madrasah SMK atau SMA begitu pasti kita. Jadi ya nyambung lagi di DKV tadi kan tidak ada patokan, karena di dunia industri pun yang DKV bergelut di bidangnya tidak ada patokan jenjang tersebut gitu ya. Jadi di DKV ini di dunia industri ya, sebenarnya ketika kita sudah bekerja sebenarnya ijazah kita nggak dilihat sebenarnya. Dilihatnya itu skill. Kalau sebenarnya di pemerintahan, kerja di pemerintahan, kita melihat dari ijazah. Oke, ijazah, jenjang ijazah, lihat-lihat. Tapi di dunia industri itu enggak. Kita melihat dari job street atau LinkedIn dan lain-lain. Itu cuma nempel ijazah. Udah. Pas kerja, kita nggak ditanya ijazah lagi. Yang dilihat kerjanya kayak gimana. Bisa totalitas enggak? Kayak gitu. Bisa nggak untuk dituntut kerja seperti ini? Itu karena di dunia industri kan yang punya adalah raja ya. Ketika kita jadi karyawan, kamu bisa ini enggak? Ketika bisa lanjut, ketika enggak cut, kayak gitu. Itu nggak ada kata suruh belajar dulu enggak itu.
Tapi pasti teman-teman rekan kerja pun pasti tahu gitu, ketika orang ada yang masuk pasti itu akan belajar lagi menyesuaikan kondisi di tempat kerja, meskipun kita udah bisa dasar-dasarnya. Contoh dulu saya di dunia fotografi gitu ya, ketika bekerja di dunia fashion, di dunia transportasi, itu saya dituntut untuk bisa desain, untuk bisa editing video, untuk bisa membuat video. 3 itu, dan untuk memotret 3 itu, video, fotografi, dan desain. Saya harus bisa itu. Jadi itu berarti saya harus belajar, ya kan? Karena dulu saya kuliah itu nggak ada yang namanya mata kuliah desain, nggak ada. Tetapi ketika di dunia kerja kita dituntut harus bisa. Nah, untuk kalian di DKV ini berarti kan dasar desainnya udah ada nih, gitu kan? Dasar desainnya udah ada. Tinggal kalian mengasah untuk di luarnya, gitu. Karena ya mungkin karena saya tuntutan dulu ya, mungkin kalian belum ada tuntutan. Tapi nanti ketika kalian sudah ada tuntutan, itu baru kalian bisa merasakan bagaimana manfaatnya ketika kalian belajar di sini. Ya gitu. Nah, jadi di dunia industri pun tidak melihat SMA-nya apa atau SMK. Yang penting SD, SMP, SMA udah itu aja. Udah. Ya kuliah di mana? Oh ya S1-nya ini, ya udah. Nggak mungkin gitu S1-nya DKP tiba-tiba kalian jadi admin gitu kan? Iya. Admin untuk apa ya? Tata usaha nggak mungkin kayak gitu. Nah. Jadi ketika lihat ijazahnya DKP, pasti kalian ditempatkan di tim kreatif, Ya. gitu kan? Nah itu, jadi itu. Jadi yang penting udah S3 lah, SD, SMP, SMA. Kalau belum S3 nggak boleh. Karena banyak sebenarnya gini ya. Ketika lulusan SMA, malah itu banyak orang-orang yang kreatif Ya. dibandingkan anak-anak SMK. Itu pengalaman saya ketika saya berkuliah di sana di Jogja. Terus saya juga melihat di dunia kerja. Kamu basicnya SMA-nya apa? SMA saya. Ternyata bisa kuliah di Trisakti, bisa kuliah di ITB dengan jurusannya desain. Iya. Kan ternyata lulusan SMA itu tidak mempengaruhi kualitas dari kita akan belajar apa kayak gitu. Ternyata bagaimana kepribadian orangnya. Ketika hobi ya udah, meskipun orang tua memaksa, biasa kekeh gitu. Dulu saya gitu, orang tua saya menganggap seni, mau masuk seni buat apa, mau jadi tukang foto dan lain-lain. Kita buktikan bahwa orang seni itu tidak sehancur yang mereka pikirkan, karena orang-orang dulu melihat bahwa seni ini adalah kotor, seni ini arukan, seni ini adalah pokoknya segala macam negatif pokoknya. Saya buktikan orang seni itu bisa rapi, orang seni itu mempunyai attitude gitu ya, atau sifat yang baik gitu. Makanya ketika kita dihadapkan di dunia seni, apalagi DKV nih ya, pasti DKV ini akan dihadapkan bagaimana kita berhadapan dengan klien gitu kan, bagaimana kita bisa berstrategi untuk menghadapi klien. Gak mungkin kita menghadapi klien dengan baju sobek-sobek gitu kan, udah di-cut kalau sebenarnya di dunia industri. Tapi kita juga belajar dari sini bagaimana kita menghadapi sebuah klien, menghargai sikap dan sifat kita seberapa, gaya berbicara komunikasinya seperti apa. Nah itu, karena kan di sini komunikasi, ada komunikasi, desain komunikasi, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang. Nah itu sih, gitu ya. Jadi kita juga harus belajar semuanya di sini karena ada mata kuliah komunikasi apa ya di sini. Ada kan mata kuliah komunikasi gitu kan. Jadi kalian belajarlah komunikasi. Saya harap anak-anak DKV di Universitas Kuningan ini bisa memiliki attitude yang baik, sikap yang baik, penampilan yang baik, dan bahasa yang baik, sehingga itu akan mencerminkan kepribadian kalian. Saya tidak mengharapkan itu, tapi saya mengharuskan kalian gitu ya, mengharuskan kalian, karena harapan saya itu belum berarti harapan kalian juga, tapi keharusan saya, kalian harus ciptakan itu gitu. Saya harap dan saya memimpi bahwa DKV Universitas Kuningan itu bisa menghasilkan para seniman yang oke lah kayak gitu. Karena itu jaga attitude, jaga sikap, dan kalian harus tetap semangat untuk berkarya. Kayak gitu sih. Jadi ya memang kita kuliah juga maksudnya bebas berpakaian, Ya. kita bebas, kita pakai kaos juga tidak masalah. Yang penting pakai celana. Ya, itu di sana. Celana panjang, sepatu gitu kan. Jadi
Tapi ketika kita bertemu dengan klien kita, baru kita berpenampilan yang Ya itu. selayaknya gitu. Selayaknya. Masa ya tadi seperti Pak Sigit bilang, saya pakai baju compang-camping, celana bolong, robek gitu kan enggak. Ya. Jadi kilanya orang gila. Gitu kan. Karena kita berada di dunia seni ya memang seperti itu Ya. penampilan kita. Jadi kita ciptakan minimal ke orang tua kita. Nah, Ke orang tua kita. Bagaimana kita berada di DKV ini nggak negatif seperti apa orang-orang yang dikatakan. Kayak gitu. memang Ya. banyak wajah Pak gitu ya, teman-teman yang mau masuk ke dunia seni itu atau dia mau masuk prodi DKV disulitkan atau dicegah oleh orang tuanya gitu. Ngapain sih mau ke dunia seni gitu, atau misalnya mau masuk musik atau mau masuk apa, malah kenapa nggak ke keguruan biar jadi PNS gitu kan, orang tua sekarang gitu tuh. Nah itu yang kita ubah mindset itu. Bahwa dunia seni itu tidak selamanya negatif gitu. Kita bisa kok menampilkan yang positif di dunia seni. Jadi stoplah melihat kita negatif gitu, melihat kita sebelah mata. Tapi nggak apa-apa sih, itu nggak jadi masalah. Mungkin ini saya ya sekaligus ngasih gambaran ke orang tua aja bahwa kalau emang notabene pemikiran orang tua saat ini masih berpikir bahwa pegawai negeri itu ujung tombak, saya berani ngomong bahwa masuk DKV juga bukan berarti tidak bisa menjadi pegawai negeri. Sangat bisa. Sangat bisa. Bisa jadi orang Pemda, dia bisa jadi desainer di Pemda untuk tata kota, untuk sign dan segala macam. Bahkan dia bisa jadi anggota polisi, anggota TNI dan segala macam gitu. Nggak menutup kemungkinan saat ini kepolisian juga butuh orang DKV. Kenapa? Polisi butuh penyampaian informasi kepada masyarakat, dan itu harus butuh orang DKV. TNI butuh penyampaian informasi kepada masyarakat, itu butuh orang DKV. Mungkin pengen jadi aparat desa bisa Iya. juga ya, gitu kan. Ini biasanya orang tua pengen nih anaknya jadi aparat desa, Jadi bisa kubu, juga. ya, sangat bisa. Buku anak DKV itu menarik. Karena gini, kalau orang hanya berpikir bahwa oh nanti kalau kuliah di DKV notabene dia akan jadi seniman dan itu langsung terbungkus, berarti selesai. Dunia DKV sangat kecil gitu. Iya. DKV itu bisa sangat luas. Dia bisa jadi pegawai bank, dia bisa jadi bisa berada dalam lingkungan orang hukum pada saat kita berbicara tentang bagaimana cara menyampaikan informasi hukum kepada segala macam. Saat ini kalau kita buka YouTube banyak sekali ilustrator yang muncul untuk menjelaskan inilah proses persidangan dan segala macam yang tidak bisa disampaikan secara real lewat video atau apapun dan ditonton oleh masyarakat. Itu kan muncul informasinya lewat animasi, ilustrasi dan segala macam. Itu orang DKV yang hidup di situ. Jadi jangan berpikir bahwa kuliah di seni itu berarti selesai. Kuliah di seni itu anak itu akan hancur, akan rusak dan segala macam. Enggak. Saat ini yang jadi perusak negara bukan orang seni. Yang perusak negara itu justru orang di luar seni. Itu. Iya kan? Perusak negara itu bukan orang seni. Justru orang seni itu yang menata negara ini. Bukan menghancurkan. Saat ini kalau kita ngomong, wah yang anak kita harusnya jadi A, jadi B, yang C. Lihat aja negara ini saat yang kita alami saat ini gitu. Apakah ada orang seni di dalamnya yang dia menghancurkan segala sesuatu? Enggak. Begitu juga dalam proses kehidupan gitu. Saat ini ya orang tua semua berpikir bahwa gelar dan segala macam, gelar udah bukan jaminan sekarang di masyarakat gitu. Anak kamu bisa menghasilkan berapa duit, itu yang menjadi jaminan saat ini. YouTuber saat ini harganya sangat mahal, Iya. jauh berkali lipat dari gaji pegawai negeri. Dulu mungkin semua orang nggak berpikir untuk jadi YouTuber gitu, atau istilah-istilah kerjaan baru di dunia digital atau media sosial. Tapi saat ini bermunculan. Bahkan selebgram Selebgram juga hidup gitu. Cuma masalahnya mau jadi selebgram cuma
cuma asal-asalan dengan yang dikonsep dengan kemampuan kreativitas kalian di DKV bisa terlihat kan perbandingannya, penghasilannya dan segala macam gitu. Kecuali kalian membuat konten-konten yang emang di luar aturan, yang emang itu baru kalian bisa ini, itu pun juga cuma beberapa saat dan ketangkap. Tapi kalau punya ide kreatif dan itu bisa diolah dari keilmuan kalian di DKV, ya insya Allah segala sesuatunya bisa menjamin hidup kalian ke depannya. Kan intinya bukan masalah ijazah kamu berapa lembar, tapi ijazah itu bisa menghasilkan duit berapa banyak. Kan itu yang paling penting gitu. Ya buat apa kuliah tinggi-tinggi gitu, ujung-ujungnya kan tetap kerja. Dan buat apa kerja kalau ujung-ujungnya tetap harus nyari duit kan. Kalau kita bisa kreatif dari sekarang dan bisa menghasilkan duit yang hebat, tidak akan menjamin bahwa dokter atau profesor atau apapun atau insinyur gajinya jauh bisa lebih tinggi daripada desainer. Enggak juga. Tidak ada jaminan ke depannya. Makanya mungkin pesan ke orang tua aja, jangan pernah takut kalau anak-anak bapak dan ibu kuliah di DKV, terutama DKV di Uniko ini. Insya Allah kita mendidik anak-anak bapak dan ibu tuh untuk menjadi sesuatu orang yang sangat kreatif dengan pola pikir yang sangat baik. Jadi di DKV bisa kuliah kerja kemana aja, Bisa kemana aja. Apapun yang misalkan diminta oleh orang tua kita bisa menuruti, tapi tetap kita kuliah di dunia desain. Nggak masalah itu. Saat ini juga apa ya, part bidang kerjaan kan udah nggak perlu lagi dipisah-pisahin gitu. Ya. Semua saat ini kan udah menyatu gitu. Kita mau bicara di dunia industri kan, mungkin Pak Sigit yang paling hafal. Bicara di dunia industri kan udah nggak bicara kita lulusan mana gitu. Kalau di lapangan sanggup atau enggak, udah. Kalau nggak sanggup silahkan kerja, kalau nggak sanggup ya silahkan cari tempat lain. Bahkan S2 ketika bekerja di dunia industri dia balik lagi dari nol. Iya. Di bawah lulusan yang D3 gitu. Bisa kayak gitu loh di dunia industri tuh. Tapi ketika kita punya kreativitas, punya kemampuan, itu bisa naik kayak gitu. Itu sebenarnya beda lagi dengan kerja di PNS. Kita harus mematuhi aturan. Oh, masuk kerjanya tahun sekian, oh berarti kita harus nunggu dulu nih gitu kan. Meskipun kerja kita bagus nih, kita harus nunggu dulu nih karena golongannya belum mencakup ini gitu kan. Tapi ketika di dunia industri itu nggak masalah ketika wah di atas kita ini S2 nih, nggak masalah, kita punya kemampuan, kita tunjukkan, itu kalian bisa naik ke atas. Bisa Lebih dari itu karena saya mengalami seperti itu. Meskipun dulu saya kerja di dunia industri udah lulus S2, tapi ijazah S2 itu nggak dipakai sama sekali. Dan akhirnya 3 bulan, 6 bulan saya udah langsung naik gitu, 3 bulan. Padahal saya cuma punya dasar yaitu fotografi, bukan desain. Kenapa? Karena saya belajar. Karena saya nggak mau ketika teman-teman bisa, saya masa nggak bisa. Saya bisa kok. Sekarang pembelajaran banyak di YouTube. Cara membuat template itu ada semuanya. Cara editing video dengan mudah itu ada semuanya di sana. Makanya saya belajar dari sana. Akhirnya 2 tahun saya belajar itu bisa. Makanya saya kenapa ketika membuat video editing seperti apa itu karena saya tahu gitu. Karena saya di keluarga seni kayak gitu. Semua produksi ketika kuliah dan lain-lain saya tahu seperti apa perfilman dan fotografi, pemotretan seperti apa saya tahu. Makanya ayo mari kita semua belajar. Jangan pernah patah semangat ketika kita belum bisa. Saya menyadari kok ada beberapa orang di DKV ini yang dia minder dengan kemampuan dia sendiri. Pasti itu ada. Saya mengalami itu. Saya dari nol belajar fotografi, tetapi saya awalnya minder, tapi saya yakin bahwa saya bisa belajar di sini. Di mana belajarnya? Ya bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang kita yakini bahwa ini bisa membimbing saya. Akhirnya di semester 3, semester 4 itu saya udah punya percaya diri bahwa saya bisa kok menunjukkan sebuah karya saya. Meskipun awal-awal saya direndahkan,
Karena saya belajar dari nol. Jadi pasti yakin saya di mahasiswa di sini pasti ada yang mengalami seperti itu. Iya. Yang nol kemampuan itu ada gitu. Tapi kan kita tidak mempermasalahkan. Yang penting satu, ada kemauan. Ketika sebenarnya gini, ada yang sudah 90% atau 80% dia punya kemampuan desain komunikasi visual, tapi nggak ada kemauan untuk belajar, sama aja bohong. Mungkin nggak akan lulus ya, Om. Nggak akan lulus mungkin karena nggak kuliah, nggak lain-lain, gitu kan. Meskipun kemampuannya udah tingkat dewa sebenarnya gitu. Kalau dia nggak kuliah, tetap aja nilainya bolong-bolong, nggak lulus semuanya, gitu. Itu. Jadi, nah ketika jadi informasi juga nih untuk teman-teman DKV, kayak gitu ya. Mungkin teman-teman DKV juga harus tahu gitu. Ketika kalian memasuki perkuliahan, kalian akan melalui beberapa tahap. Tahap dalam perkuliahan itu kalian juga harus bisa mengampu mata kuliah yang berjenjang. Mata kuliah berjenjang, mata kuliah yang sudah ada dari fakultas maupun unit, kayak gitu. Nah, terus kalian juga harus bisa menyiapkan ketika sudah memasuki semester 4 atau semester 5. Kalian akan konsentrasi di mana? Itu akan merujuk kalian ketika kalian akan mengambil skripsi. Jadi jangan sampai kalian kebingungan ketika kalian malah konsentrasinya di semester 7 atau semester 8. Kalian akan kebingungan. Saya harap ketika semester 4 atau semester 5, kalian minimal sudah ada ide, sudah ada pandangan bagaimana kalian akan lanjut ke depannya. Konsentrasi apa? Kalian coba diskusikan dengan dosen pembimbing atau kita sebagai struktural, kalian coba untuk diskusikan. Jadi di sana adalah konsentrasi. Konsentrasi kalian mau kemana? Yaitu ketiga poin itu, desain grafis, fotografi, videografi. Itu banyak cabangnya juga. Desain grafis apa lagi Om ya? Banyak cabangnya, komik dan lain-lain lah gitu. Fotografi itu juga ada cabangnya. Videografi ada cabangnya juga. Coba kalian dari semester 4 itu atau semester 5 lah, kalian sudah memikirkan konsep atau ide. Pak, saya punya ide. Bu, saya punya ide. Saya pengen nih skripsi ini. Nah, mudah-mudahan di semester 5 itu nggak goyah, yang nantinya akan di semester 7. Mudah-mudahan. Tapi minimal kalian punya ide dulu, punya pandangan dulu. Saya akan pengen membuat tentang audiovisual. Oke, nggak apa-apa di semester 5. Tapi kadang di semester 7 beda lagi. Wah, saya ternyata langsung ke desain. Nah, itu beda lagi. Makanya yang penting kalian udah punya ancang-ancang, kuda-kuda, fondasi yang kuat. Jadi nantinya apa? Nggak bingung kalian ketika menghadapi SUP, SHP gitu ya, seminar maupun nantinya sidang. Jadi kalian udah punya fondasi nih. Mungkin kalian udah nyari buku, kutipan-kutipan, referensi-referensi, mau membuat karya apa? Karena untuk membuat karya itu kalian juga perlu observasi gitu ya, tidak hanya menjiplak. Karena sejatinya ketika membuat karya itu kita diminta untuk originalitas. Oke, originalitas. Tapi bahwa karya itu tidak ada yang originalitas ternyata. Ketika kalian membuka teori tentang mimesis, itu tidak ada karya itu yang 100% originalitas. Kecuali karya Tuhan. Itu, gitu kan. Originalitas itu karya Tuhan. Ketika kita menggambar gunung, itu udah ada kok gunung. Kita menduplikat dong. Gitu kan? Nah, sebenarnya gitu ya, dalam teori itu tidak ada yang 100% kayak gitu. Tapi kan kita juga bagaimana originalitas kita dikerjakan untuk berkarya dari diri kita sendiri. Originalitas itu membuat dari kita diri sendiri, gitu ya. Nah, itu jadi informasi bahwa ayo anak-anak DKV yang udah mau semester 5 atau semester 6 atau ini, kita harus bisa berpikir dan kita juga harus dewasa bagaimana kita menghadapi perkuliahan ke depannya, dan kalian juga masa depan kalian untuk lulus di DKV. Karena kita juga punya target kalian cepat lulus, gitu ya Om ya. Gitu. Lulus tepat waktu gitu ya. Cepat lulus gitu ya. Tepat waktu. Apa waktu yang tepat ya? Lulus pada waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat gitu. Jadi itu. Jadi siapkan konsep kalian, ide kalian untuk membuat sebuah karya yang nantinya akan diproses di tugas akhir atau skripsi kayak gitu. Jadi biar kalian juga tidak kaget nih. Waduh, di semester 7 saya mau membuat apa ya? Bingung akhirnya. Nanya ke teman, gini. Akhirnya kalian kalau ibaratnya cek bahasa kuningan mau maneh gitu. Mau maneh akhirnya gini. Akhirnya ke dosen ditolak.
mendingan kalian coba untuk diskusikan ke kita kan ada 6 dosen ya Bu? Iya. 6 dosen. Yang pertama Pak Jerry kan kalian juga harus tahu basicnya kemana. Bu Rika basicnya kemana, kalian bisa konsultasi. Saya basicnya kemana, bisa konsultasi. Om Ajay, Miss Rika, Miss Elin, Pak Yulianto. Jadi kalian cobalah untuk komunikasi. Dari sekarang kan kalau ada yang mungkin semester 4, ada yang semester 6, gitu ya. Bahkan ada juga yang sekarang semester 8. Coba untuk yang semester 4, semester 6 ini kalian coba sering diskusi dengan dosen atau dengan PA. Kalian akan membuat apa, akan skripsi apa, jadi biar enak jalan kalian ke depannya. Jadi biar kalian tidak bingung atau kalian juga tidak pusing untuk kita akan mengambil apa ya. Itu. Jadi itu informasinya. Itu. Paling saya nambahin sedikit tadi, kebetulan Om Sigit udah ngebuka di tatanan dosen. Di kita ada 6 dosen dan alhamdulillah bagi saya punya spesifikasi keilmuan yang emang sangat dibutuhkan di kita di DKV gitu. Karena kalau bicara DKV sendiri, basicnya ada di saya dan Pak Ajay. Kemudian kalau bicara basic seni dan desain itu ada di Bu Rika. Bicara fotografi dan sinematografi mungkin adanya di Pak Sigit. Bicara periklanan dan komunikasi itu ada di Bu Elin. Kalau bicara tentang media dan komputer itu ada di Pak Yulianto. Jadi kita sebenarnya dari ke-6 ini bidang keilmuan kita udah klop. Sebenarnya kita udah klop gitu. Tinggal bagaimana teman-teman nih, teman-teman mau diarahin kemana? Ayo kita bareng-bareng gitu. Kita biasanya tidak menutup diri untuk ngobrol dengan teman-teman dan segala macam. Dari awal saya selalu membuka diri. Kita mau ngobrol di mana aja silakan. Mau di kantin, mau di ruang kelas, mau di ruangan kita di struktural, atau bahkan kita mau ketemu di luar juga hayo-hayo aja gitu. Saya pikir semua dosen-dosen DKV sangat membuka ruang untuk semua teman-teman yang kuliah di DKV, bahkan di luar DKV juga banyak yang datang untuk konsultasi dengan kita. Jadi jangan segan, makanya kita membiasakan diri untuk dipanggil Ua, dipanggil Om, dipanggil Miss itu untuk menghilangkan jarak dengan kalian. Bukan kita harus dipanggil Bapak, kita harus dipanggil Ibu. Karena kalau udah sebutan-sebutan seperti itu bagi saya kita kurang familiar nantinya. Kedekatan itu kan jauh lebih penting. Biar proses belajar mengajar itu tidak hanya ya ujungnya gini aja. Kalian sama dosen kalian atau dengan guru kalian dibanding dengan kalian dengan orang tua kalian atau saudara-saudara kalian yang lain kan kedekatannya jauh lebih kuat kalau kita berada di lingkup keluarga gitu. Makanya marilah kita bikin di DKV ini menjadi satu keluarga yang utuh biar segala proses pembagian ilmu, pengalaman dan segala macam itu berjalan jauh lebih enak dibanding notabene kita mengatakan bahwa kita ini kampus yang harus panggil Bapak dan Ibu. Terlalu kaku bagi saya. Nah ini ya pulang ke semua teman-teman. Emang benar apa yang diomongin sama Om Sigit tadi bahwa siapin dari sekarang biar tugas akhir kalian itu menjadi bobot pengakuan kalian secara keilmuan yang paling kalian andalkan gitu. Di bidang keilmuan yang memang kalian paling suka. Jangan ikut-ikutan dengan orang lain gitu. Oh karena si A ngambil ini, kemudian saya ngambil ini gitu. Enggak. Ya kalian maunya di mana? Kebanyakan seperti itu. Nah itu harus pelan-pelan hilang. Gitu. Makanya kita bicarakan di sini untuk pemahaman apalagi yang di semester awal, jangan sampai kalian kebawa-bawa teman kayak gitu. Kalian punya prinsip sendiri dan punya kreativitas sendiri. Biar kedepannya enak lancar gitu ya Om ya. Iya. Mungkin juga karena emang kita juga dibatasi waktu. Bagi saya ini satu momen menarik. DKV ini dengan ajang kreativitas dari mahasiswa, teman-teman di HIMA dan semua sivitas akademika yang ada di DKV ikut terlibat. Jadi mari kita
kerja bareng-bareng, mari kita belajar bareng-bareng. Bukan berarti bahwa kita atau kami ini dosen, kemudian kami lah yang menjadi kebenaran di atas proses perkuliahan, enggak. Kami juga akan belajar dari mahasiswa kalau ilmu kami kurang. Kami juga akan belajar pengalaman dari mahasiswa kalau kami belum pernah menyentuh bagian-bagian di proses kerja dan segala macam. Sharing aja gitu. Proses perkuliahan di DKV itu kalau kaku justru kita akan textbook. Makanya belajar secara literasi keilmuannya oke, tapi praktek lapangan juga sangat dibutuhkan gitu. Dan itu harus seimbang. Mungkin dari kami hanya bisa memaparkan seperti itu sebatas yang ada di DKV Uniku. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang menarik kepada semua teman-teman, baik yang di DKV atau mungkin yang ingin bergabung di DKV kita, biar kedepannya tidak perlu lagi mempertanyakan gitu, saya kuliah di DKV nantinya mau jadi apa gitu. Tapi yang harus ditanyakan, saya keluar dari DKV saya harus jadi orang yang hebat. Itu yang jadi, bukan gimana nanti, tapi nanti gimana. Kalau sini apa? Kumangke. Ulah kumangke. Tapi kayak kumaha gitu. Itu kan jauh berpikir dari sekarang gitu. Saya mau jadi apa dan mau ngapain. Mungkin itu gambaran besar dari kita. Selamat berkarya, selamat menikmati kehidupan perkuliahan, manfaatin waktu kalian selama kalian kuliah. Dunia yang mungkin dunia kuliah S1 itu sejajar, mungkin bagi saya sejajar dengan SMA gitu. Mau susah senang, kita ngumpul bareng teman-teman segala macam, itulah masanya gitu. Mau marah-marahan, mau pacaran, mau segala macam, silakan aja. Selama itu tidak mengganggu proses perkuliahan kalian dan proses kreativitas kalian. Silakan. Terus untuk ini juga, untuk teman-teman gitu ya, sebenarnya dosen-dosen DKV ini terbuka. Silakan kalian bisa berkomunikasi. Jadi ketika ada permasalahan nilai apapun itu, coba kalian langsung aja komunikasi dengan dosen. Kita terbuka dan kita juga ke kalian ini kita di dalam kita dosen dan mahasiswa. Kalau di luar kita adalah teman kayak gitu. Jadi coba kalian ketika ada permasalahan nilai atau permasalahan tugas atau permasalahan mata kuliah atau apapun, teman-teman ini bisa langsung sharing aja gitu ya, karena kita dosen ini adalah semuanya baik untuk kalian. Jangan saling menyalahkan ini itu ketika kalian akan berdiskusi. Coba kalian untuk komunikasi aja ke dosen, jadi agar komunikasinya lancar kayak gitu ya, karena jangan sampai mahasiswa ini terjun atau mahasiswa ini terlena dengan apa-apa emosi dengan kalian sendiri. Coba kalian komunikasikan dengan teman-teman, dengan dosen, apa yang kalian keluh kesahkan kayak gitu. Jadi kalian bisa, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan itu bisa tercapai di mahasiswa ini gitu. Khususnya di Hima DKV gitu ya. Hima DKV ketika ada apa-apa coba kita bisa diskusikan gitu. Jangan sampai kita kehilangan komunikasi. Jangan sampai gitu. Jangan sampai kehilangan komunikasi sehingga kita nggak bisa ngelihat rekodnya seperti apa gitu ya. Karena itu untuk apa? Untuk melihatkan ke adik-adik kelas kalian ketika Hima ini seperti ini. Jadi ada track recordnya. Oh, Hima pertama, Hima kedua, Hima ketiga, itu jadi ada track recordnya seperti apa. Jadi nanti ketika ada tingkat mengikuti jejak rekam yang mana, kayak gitu. Makanya yang pertama sebenarnya kuncinya komunikasi. Ketika komunikasi lancar, semuanya akan lancar kok sebenarnya. Terkecuali komunikasinya kurang, kayak gitu. Kita di sini 6 orang personil dari DKV, dosen-dosen, semuanya terbuka, semuanya baik. Kayak gitu, nggak ada dosen yang nggak baik kayak gitu ya. Jadi jangan berprasangka bahwa dosen itu adalah ini galak, ini memang dosen itu mempunyai karakter masing-masing
kayak gitu, punya karakter masing-masing. Tetapi kalian sebagai mahasiswa itu harus bisa menyesuaikan. Oh, karakter A ini seperti ini, karakter B ini seperti ini, karakter C ini, kalian juga harus bisa menyesuaikan. Nah, yang tadi saya bilang bahwa attitude, sikap, nah itu yang harus kalian tahu gitu ya. Jangan sampai kalian bisa menjelek-jelekan seorang dosen di hadapan orang lain. Itu yang paling jelek, karena kita orang seni. Orang seni itu nggak ada ngurusin kayak gitu. Ngurusinnya apa? Kita berkarya, kita bisa pameran, kita bisa menciptakan sesuatu yang baru. Itu seorang seniman. Bukan hanya orang seniman itu menjelek-jelekan orang lain, ngegibah. No, gitu. Itu bukan orang seni. Gitu. Kalau kalian mau kayak gitu, out. Ya gitu kan. Itu adalah jiwa seniman. Jiwa seniman itu bukan kayak gitu. Jiwa seniman itu, ayo kita berkarya, ayo kita berpameran, ayo kita membuat sesuatu yang baru. Gitu. Karena kita terbuka di sini Om ya. Karena kita terbuka gitu. Sangat terbuka. Saya harapkan semua angkatan itu bisa bergabung, bisa merangkul. Nah, tugas Hima adalah bisa merangkul dari semua angkatan. Kita rame-rame bareng. Semoga di 2020 juga sama. Karena angkatan baru, saya jujur aja nih, angkatan 2020 ini belum pernah tatap muka sama sekali. Saya nggak tahu nih bentuknya kayak apa gitu ya, coraknya kayak apa, itu saya belum tahu ini. Teksturnya gimana gitu, rasanya gimana, saya nggak belum tahu ini. Makanya ya mudah-mudahan nanti bisa bertatap muka kayak gitu. Karena 2019 sering bertatap muka. Nah ini 2020 karena momen-momen pandemi ini, jadi kita cuma bertatap muka mungkin di lewat apa ya, Zoom atau apa, tapi belum ada kebayang nih teksturnya kayak gimana gitu kan, rasanya gimana kita nggak tahu kayak gitu. Nah itu sih dari saya gitu. Semoga informasi dari saya bisa bermanfaat bagi angkatan semua DKV di Universitas Kuningan yang menyaksikan acara ini kayak gitu. Dan jangan lupa tetap semangat, tetap berkarya meskipun di masa-masa pandemi. Keluarkan ide kreativitas kalian, jangan kalah dengan kreativitas orang-orang di luar sana. Kalian juga harus lebih kreativitas karena saya yakin kalian bisa dan kalian mampu. Itu aja. Oke, jadi ya jangan takutlah masuk DKV. Tadi kita bisa ya kerja sesuai dengan keinginan orang tua, kita bisa. Kita disuruh ke polisi, kita bisa, asal jangan jadi polisi satlantas. Dan kita ada polisinya sendiri gitu. Apalagi polisi tidur itu nggak bisa gitu. Kita bisa jadi PNS, tapi di bidang mungkin editornya. Ya, humas juga bisa loh di bidang humas. Karena humas itu melingkupi mungkin kalian publikasi, desain dan lain itu. Karena teman saya ada yang keluaran DKV ini bekerja di Humas Pemda Kuningan. Itu loh, itu DKV. Jangan salah. Jadi ya berarti sesuai dengan bidang-bidang Ya, kita gitu. betul. Jadi ya di Humas juga Bidang kita. untuk menyampaikan informasi, itu Ya, kan Humas gitu kan. Humas. Kemudian buat teman-teman DKV juga tetap kita bareng-bareng ngobrol. Ada masalah apa? Memang kita dosen-dosen selalu terbuka, mau diajak ngobrol dimanapun, insya Allah mereka mau gitu. Mau di kantin, mau di rumahnya dosen, atau di kosan kita, nggak tahu kalau itu ya. Itu nggak tahu. Jadi memang santai, enjoy gitu. Terakhir nih buat Jerry sama Om. Pesan-pesan aja sih buat teman-teman yang mau masuk DKV dan sudah masuk DKV, terutama dari Kurung Minggu. Terakhir lah, sebelum kita akhiri. Kita udah ngomong panjang lebar tadi. Kalau mau nyampein pesan, saya hanya ngasih pesan cuma satu gitu. Setiap orang punya tanggung jawab, punya beban yang dipikul di pundak masing-masing. Buktikan itu, bahwa tanggung jawab kalian kuliah, ya buktikan itu kepada orang tua kalian bahwa kalian kuliah dengan baik. Itu aja. Dari Pak Sigit. Tadi sebenarnya udah ya pesannya. Tetap semangat, tetap berkarya,
dan selalu berpikir positif. Jangan sampai kreativitas kalian kalah dengan kreativitas orang lain. Tunjukkan kreativitasmu karena itu adalah kemampuan kalian. Itu. Oke, makasih buat Pak Jerry sama Pak Sigit. Tepuk tangan dulu buat kita buktikan dengan karya-karya kita, karena dunia seni, dunia desain selalu mengeluarkan karya-karya yang terbaru. Mungkin itu aja dari kita, dari saya selaku moderator. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap akses pameran kita di Artstep. Linknya ada di bio Instagram Dekafest di @dekafest_. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.